Hari Raya Yadnya Kasada atau Pujan Kasada adalah sebuah hari upacara sesembahan berupa persembahan sesajen kepada Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Batara Brahma. Istilah Yadnya dipopulerkan setelah orang Tengger menganut agama Hindu Dharma. Setiap bulan Kasada hari 14 dalam penanggalan Tengger diadakan upacara sesembahan atau sesajen untuk Sang Hyang Widi dan para leluhur yakni Dewa Kusuma, Kisah Rara Anteng atau Putri Raja Majapahit dan Jaka Seger atau Putra Brahmana. Pasangan Roro Anteng dan Jaka Seger menyanggupinya dan kemudian didapatkannya 25 orang putra-putri, namun naluri orang tua tetaplah tidak tega bila kehilangan putra-putrinya. Pendek kata pasangan Rara Anteng dan Jaka Seger ingkar janji, dewa menjadi marah dengan mengancam akan menimpakan malapetaka, kemudian terjadilah prahara keadaan menjadi gelap gulita kawah Gunung Bromo menyemburkan api. Raden Kusuma, anak bungsunya lenyap dari pandangan terjilat api dan masuk ke kawah Bromo. Bersamaan hilangnya Kusuma terdengarlah suara gaib, "Saudara-saudaraku yang kucintai, aku telah dikorbankan oleh orang tua kita dan Sang Hyang Widi menyelamatkan kalian semua. Hiduplah damai dan tentram, sembahlah Sang Hyang Widi. Aku ingatkan agar kalian setiap bulan Kasada pada hari ke-14 mengadakan sesaji kepada Sang Hyang Widi di kawah Gunung Bromo." Kebiasaan ini diikuti secara turun-temurun oleh masyarakat Tengger dan setiap tahun diadakan upacara Kasada di Poten Lautan Pasir dan Kawah Gunung Bromo. Suku Tengger tidak seperti pemeluk agama Hindu pada umumnya, memiliki candi-candi atau pura sebagai tempat peribadatan, namun bila melakukan peribadatan bertempat di punden, sanggar, pedanyang, dan poten. Namun setelah menganut agama Hindu Dharma, tiap desa di kawasan Tengger telah memiliki pura masing-masing dan biasanya dibangun di bawah sanggar agung desa. Poten merupakan sebidang lahan di lautan pasir sebagai tempat berlangsungnya upacara Kasada. Terletak di kaki Gunung Bromo sebelah utara. Setelah integrasi agama Tengger kepada agama Hindu Dharma, di tempat ini dibangun sebuah pura yang dinamakan Pura Luhur Poten. Paudalan atau Piodalan dengan kata lain hari ulang tahun pura ini dirayakan tiap tanggal 14 bulan Kasada menurut kalender Tengger. Siang hari sebelum pada malamnya upacara Kasada dilaksanakan. Sebagai tempat pemujaan bagi masyarakat Tengger yang beragama Hindu, Poten terdiri dari beberapa bangunan yang ditata dalam suatu susunan komposisi di pekarangan yang dibagi menjadi 3 mandala atau zona, seperti pura Hindu pada umumnya. Mandala utama disebut juga jeroan yaitu tempat pelaksanaan pemujaan persembahyangan. Mandala itu sendiri terdiri dari Padma berfungsi sebagai tempat pemujaan Tuhan Yang Maha Esa. Padma bentuknya serupa candi yang dikembangkan lengkap dengan pepalihan, tidak memakai atap yang terdiri dari bagian kaki yang disebut tepas, badan dan kepala yang disebut sari dilengkapi dengan bedawang nala, garuda, dan angsa. Bedawang nala melukiskan kura-kura raksasa mendukung Padmasana, dibelit oleh seekor atau 2 ekor naga. Garuda dan angsa posisi terbang di belakang badan Padma yang masing-masing menurut mitologi melukiskan keagungan bentuk dan fungsi Padmasana. Bangunan tiang 4 atau yang lebih besar letaknya di bagian sisi sehadapan dengan bangunan pemujaan, menghadap ke timur, atau sesuai dengan orientasi bangunan pemujaan dan terbuka ke 4 sisinya. Fungsinya untuk penyajian sarana upacara atau aktivitas rangkaian upacara. Bel Pawedan serta tempat dukun sewaktu melakukan pemujaan. Kori Agung Candi Bentar, bentuknya mirip dengan tubuh kepalanya memakai gelung mahkota segi 4 atau segi banyak bertingkat-tingkat mengecil ke atas dengan bangunan bujur sangkar segi 4 atau sisi banyak dengan sisi-sisi sekitar Depa Alit, Depa Madya atau Depa Agung. Tinggi bangunan dapat berkisar sebesar, atau setinggi tugu sampai sekitar 100 meter memungkinkan pula dibuat lebih tinggi dengan memperhatikan keindahan proporsi candi. Mandala Madya disebut juga Jaba Tengah, tempat persiapan dan pengiring upacara terdiri dari Kori Agung Candi Bentar, bentuknya serupa dengan tugu, kepalanya memakai gelung mahkota segi 4 atau segi banyak bertingkat-tingkat mengecil ke atas dengan bangunan bujur sangkar. Segi 4 atau segi banyak dengan sisi-sisi sekitar 1 Depa Alit, Depa Madya, Depa Agung. Bel Kentongan, disebut Bel Kulkul letaknya di sudut depan pekarangan pura, bentuknya susunan tepas, batur, sari dan atap penutup ruangan kentongan. Fungsinya untuk tempat kulkul yang dibunyikan awal, akhir dan saat tertentu dari rangkaian upacara. Bel Bengong, disebut juga pewarengan suci letaknya di antara Jaba Tengah, Mandala Nista.
Bentuk bangunannya 4 persegi atau memanjang deretan tiang dua-dua atau banyak luas bangunan untuk dapur. Fungsinya untuk mempersiapkan keperluan sajian upacara yang perlu dipersiapkan di pura yang umumnya jauh dari desa tempat pemukiman. Mandala Nista disebut juga Jabasisi, yaitu tempat peralihan dari luar ke dalam pura yang terdiri dari bangunan Candi Bentar. Pekarangan pura dibatasi oleh tembok penyengker batas pekarangan pintu masuk di depan atau di sisi memakai Candi Bentar dan pintu masuk ke jeroan utama memakai Kori Agung. Tembok penyengker Candi Bentar dan Kori Agung ada berbagai bentuk variasi dan kreasinya sesuai dengan keindahan arsitekturnya. Bangunan pura pada umumnya menghadap ke barat, memasuki pura menuju ke arah timur, demikian pula pemujaan dan persembahyangan menghadap ke arah timur ke arah terbitnya matahari.